أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من دبرها فصدقت وهو من الكاذبين.
hadza illa malakun karim. In hadza illa malakun karim. Beri ayat yang berizin dari ayat 20. Qala hiya, Yusuf berkata dia, rawadatni, yang telah menggodaku, an nafsi, terhadap diriku, wa syahida syahid, dan memberi kesaksian seorang saksi, min ahliha, dari keluarga perempuan itu, in kana qamisu, jika baju gamisnya, qudda min qubul, terkoyak di bagian depan, fasaddaqat, maka benarlah perempuan itu, wa huwa minal kadhibin, dan Yusuf termasuk orang berdusta, wa in kana qamisu, tapi jika baju gamisnya, qudda min dubur, terkoyak di bagian belakang, fakadzabat, maka perempuan itu yang berdusta, wa huwa minas shadiqin, dan Yusuf termasuk orang yang benar. Falamma ra'a, maka ketika suaminya melihat, qamiisuhu, baju gamisnya, qudda min dubur, terkoyak di bagian belakang, qala innahu, ia berkata sungguh ini, min kaidikunna, adalah tipu dayamu, inna kaidakunna, karena tipu dayamu benar-benar, azim, hebat. Yusuf, wahai Yusuf, a'rid, lupakanlah, an hadza, kejadian ini, wastaghfiri, dan mohonlah ampunan, lidzambihi, atas dosamu, innaki kunti, karena engkau, minal khati'in, termasuk orang yang bersalah. Wa qala niswah, dan berkatalah para perempuan, fil Madinah, di kota itu, Imratul Aziz, tentang istri Turawid, yang menggoda, fataha, pelayannya, an-nafsi, untuk dirinya, pada saqafaha hubba, yang dibuat mabuk cinta olehnya, inna lanaraha, kami memandang istri raja, fi dhalalin,
berita itu, bimakrihin, cacian mereka, arsalat, maka diundanglah, ilaihim, semua perempuan itu, wa'adadat lahunna, ia menyediakan bagi mereka, muttakan, tempat duduk, wa'adat, dan diberikan, kulla wahidah, kepada masing-masing, minhunna, perempuan itu, sikinan, sebuah pisau untuk memotong, waqala ikhruj, dan dia berkata keluarlah, alaihinna, Yusuf kepada mereka, falamma ra'ainahu, maka ketika perempuan itu melihat, akbarna, mereka terpesona olehnya, wa qata'na, dan tanpa sadar memotong, aydiyahun, tangannya sendiri, wa qulna, sambil berkata, hasya lillah, maha sempurna Allah, ma hadza bashar, ini bukanlah manusia, in hadza, melainkan adalah, illa malakun karim, seorang malaikat yang mulia. Alhamdulillahilladzi hada wa qulna min hadhihi Allah, syada la ilaha illallah wa syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa fadlna ala katsirin mimman khalaqa tafdilan. Alhamdulillah, puji dan syukur tentu kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga masih dalam menapaki jejak-jejak Nabi Muhammad SAW untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya di tengah zaman yang sangat sulit untuk diprediksi, ya. Bahkan Rasul menceritakan tentang bagaimana keadaan dunia dengan fitnahnya. Rasul menyebutkan bahwa dunia itu, inna dunya qurwatan hadirah, dunia itu adalah manis dan hijau. Maksudnya hijau itu, hadirah itu adalah enak dipandang. Ini kurang upami aman dan hijauannya, Ciwidey kan resep gitu kepangannya. Itu maksudnya adalah dunia itu manis dan enak dipandang. Makanya hati-hati dengan dunia. Kalau kita terlalu terlena, nantinya akan sulit untuk kembali menuju jalan yang lurus. Kemudian ikhwatul iman, alhamdulillah, kita masuk juga ke surah Yusuf. Bagaimana dari ayat tadi 26 sampai 31 ini membahas tentang Nabi Yusuf mulai digoda oleh wanita. Memang dunia dan wanita atau perempuan ini sulit dipisahkan. Itulah kenapa Rasul juga menganti bagi para kaum laki-laki yang sudah nikah ataupun belum nikah untuk senantiasa menunjukkan pandangannya, karena awal fitnah di Bani Israel an-nisa. Fitnah pertama yang terjadi di dunia ini adalah tentang wanita. Bahkan bukan
Di zaman Nabi Adam pun bukankah Qabil dan Habil mereka berkelahi, mereka saling bertengkar itu tentang wanita. Ya Allah, fitnah yang pertama kali terjadi di Bani Israel itu dulu ada seorang perempuan yang karena kan perempuan di zaman dulu beda gitu ya. Perempuan di zaman Bani Israel itu ingin terlihat oleh laki-laki dan ingin disetarakan. Rata-rata kenapa laki-laki tinggi-tinggi tapi perempuan tidak seperti laki-laki. Makanya wanita ini memakai sepatu yang tinggi. Slow gitu ya, hak tinggi gitu ya, sepatu tinggi, sehingga jalannya pun menjadi jinjit. Maka pada waktu itu perempuan ini berlenggak-lenggok di depan para laki-laki dan membuat semuanya kagum. Oh, ada wanita yang tinggi, kemudian jalannya berlenggak-lenggok sampai disebutkan betapa indahnya dan betapa cantiknya perempuan yang seperti ini. Dan sampai sekarang dari zaman tersebut wanita menjadi menarik dengan riasan-riasan yang mereka buat sendiri. Nah, Allah, itulah godaan dunia. Bagaimana kita dihadapkan untuk selalu menundukkan pandangan. Nah, kemudian berkaitan dengan Yusuf alaihissalam, ini bukan godaan wanita pertama bagi seorang nabi, melainkan di zaman Nabi Adam pun anak-anaknya digoda oleh perempuan. Allahu a'lam bishawab. Intinya Allah, ketika kita bisa menundukkan pandangan dan tahu bahwa dunia ini hanyalah ujian bagi umat muslim, maka senantiasa kita kembali kepada sifat Nabi Yusuf yang pertama. Bagaimana Nabi Yusuf disebut oleh Allah orang yang muhsin itu apa? Ihsan. Sehingga Nabi Yusuf dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kami telisik dalam Quran surah Yusuf ini, Nabi Yusuf memiliki sifat yang sangat hebat. Mulai dari Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Kan cinta itu dalam Quran banyak ya. Setidaknya ada 8 karakter yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi upami orang ngaos suci Al-Quran pasti ayat kalimat innallaha yuhibbu muhsinin, innallaha yuhibbul mutatahhirin, innallaha yuhibbul muttaqin. Nah, kalimat yuhibbu itu dalam Quran setidaknya ada dibagi 8 karakter gitu ya, di dalam 16 ayat dalam 30 juz. Jadi 30 juz Quran kalimat yuhibbu nama ayat di 8 ayat. Ada di 16 ayat dan di 8 karakter. Yang pertama ada innallaha yuhibbul muhsinin, yang kita pernah bahas bagaimana Yusuf ini termasuk orang yang ihsan. Ketika digoda oleh perempuan, semuanya ditutup, tidak ada yang melihat kemungkinan perzinahan itu terjadi 100%. Kalau tidak ada hati yang penuh dengan rasa iman pada waktu itu, merasa dilihat oleh Allah yang disebut ihsan, itulah kenapa Nabi Yusuf disebut muhsin, maka ini perzinahan tidak terjadi atas dasar keimanan. Kemudian Allah juga menyebut innallaha yuhibbu tawwabin. Bagaimana Yusuf ini menjadi orang yang tawwabin, orang yang suka bertaubat. Allah suka terhadap manusia atau orang Islam, orang mukmin yang suka bertaubat. Kemudian yang ketiga, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang yang bersuci. Jadi walaupun dalam Islam kalau sudah wudu ya yakin tidak batal, ya tidak usah wudu lagi. Tapi alangkah baiknya kalau kita ini diseringkan berwudu, karena ada sholat sunnah yang ketika kita berwudu di sana masuk sholat sunnah syukur wudu untuk menutupi
Kemudian yang kelima, innallaha yuhibbus shabirin. Allah itu mencintai orang yang sabar. Ini juga terjadi dalam karakter yang Allah buat ketika menceritakan Nabi Yusuf. Bagaimana Yusuf bisa bersabar dari dia kecil sampai mimpinya ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bagaimana Nabi Yusuf bisa bertawakal sampai dia menjadi seorang yang dipandang merdeka. Dari asalnya budak yang tidak dihargai menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang bisa menolong seluruh keluarganya. Itu yang disebut dengan bertawakal, berusaha. Kemudian yang ketujuh, innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu sangat menyukai orang yang berbuat adil. Yang ke-7. Kemudian yang ke-8, innallaha yuqatilu fi sabilillahi shaffa. Allah sangat menyukai orang yang berjuang di jalan. Jadi dari 8 karakter ini kita masuk ke yang mana? Menjadi hamba yang Allah cintai. Coba diulang lagi. Yang pertama tadi apa? Orang yang muhsin. Kemudian orang yang kedua bertaubat. Orang yang bertaubat. Yang ketiga orang yang bersuci. Yang keempat Allah mencintai orang yang bertakwa. Yang kelima yang sabar. Yang keenam bertawakal. Yang ketujuh berbuat adil. Yang kedelapan berjuang di jalan. Setiap subuh ibu bapak di usia yang sekarang, yang bukan hanya masalah psikis tapi hanya masalah fisik juga, ya sudah banyak lah curhatan-curhatan para orang tua yang luar biasa karena tidur kurang, pikiran mantap gitu ya, belum lagi urusan itu ini gitu kan. Nah, ini juga sama bagian dari perjuangan di jalan Allah. Jadi ada 8 kalimat yuhibbu dalam Quran yang disebar oleh Allah dalam 16 ayat diulang-ulang. Inilah yang kita Allah bagaimana kita harus sadar bahwa manusia ini semuanya makhluk Allah. Jadi pada mengaku, pada membentuk sadar nanti perlu Allah. Dan Allah itu tidak perlu diakui sebetulnya, tidak rugi karena pengakuan itu bukan untuk Allah tapi untuk kita selaku hamba-Nya. Jadi tugas inna rahmatan abdan itu tugas seorang hamba, ya layaknya seorang hamba taat kepada Rabbnya. Jadi untuk taatnya Allah terugi gitu ya, bebas-bebas saja. Makanya Allah buat aturan melalui Al-Quran. Anehnya di dunia ini ketika ada manusia yang membuat aturan itu merasa untuk keselamatan bersama ditaati. Ada yang ulah narkos lampu merah bisi celaka. Ketika di bandara saja itu wah aturan sampai tertib semuanya. Kemudian di job site kalau kita ada dalam pekerjaan dulu datang jam 7 pulang jam sekian, udah absen sidik jari dan lain sebagainya. Padahal itu aturan manusia. Tapi anehnya kalau ada aturan dari Allah Subhanahu wa taala dia tidak pernah taat. Itulah yang disebut tidak sadar bahwa dirinya hamba Allah Subhanahu wa taala. Padahal aturan yang ada dalam Al-Quran tidak mungkin menyesatkan manusia. Mungkin ya. Ayat itu aturan manusia, aturan Allah yang ada dalam Al-Quran menjadi kesesatan manusia tidak mungkin. Padahal Allah berfirman dalam surat Toha, inna anzalna Qur'ana litasqa. Tidak mungkin ada ayat Al-Quran, Allah menurunkan ayat Al-Quran litasqa untuk mencelakakan manusia. Itu jelas. Jadi tidak mungkin ada hamba yang celaka karena aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi aneh, ya Allah abdi tos taat, abdi tos berbuat baik, malih aya usia sabarasa. Ayeuna misalkan usianya 60 tahun. Kemudian ibu bapak merasa bahwa da abdi mah tos berbuat baik, abdi mah tos ada kasayang, raraosan mah teu pernah berbuat
100% di dunia. Jadi kalau ibu bapak berbuat baik, misalkan umurnya 60 tahun dan 60 tahunnya itu dipakai untuk berbuat baik, Allah balas 100% tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah siapkan yang 100% kenikmatannya itu di surga. Atau rugi di dunianya terus dipasihan kenikmatan. Makanya bagi orang muslim itu apa? Hadisnya bahwa bagi orang muslim itu dunia ini seperti di penjara. Makanya Nabi Yusuf itu kan di penjara. Bagaimana Nabi Yusuf lebih mencintai menikah di penjara daripada hidup di dunia. Kenapa? Karena di penjara ya terkesan terkekang, tapi ya nikmat, kata Nabi Yusuf, terhindar dari fitnah. Dan di dunia mabunya gitu ya. Tidak mungkin ada yang seorang mukmin yang hidup di dunia hidupnya nyaman, tidak mungkin. Sekalian orang tersebut kaya raya, misalkan gitu ya, ada yang orangnya itu kaya raya, seorang muslim yang kaya raya, mungkin lepas disakit, baik itu sakit hati ataupun sakit fisik, walaupun dia kaya raya, sekaya apapun dia. Makanya kata Hasan Al-Basri, musawawatul musibah, orang yang hidup di dunia itu rugi karena ketika mendapat kenikmatan, nikmatannya dicampur sarang musibah, pasti itu ya. Jadi kalau makanya rodanya berputar tuh, kalau kita hari ini bahagia, besok pasti akan sedih. Kalau hari ini sedih, besok pasti akan bahagia. Itu selalu seperti itu. Jadi mulai ceritanya orang yang sangat kaya raya hidup di dunia bahagia, dia tidak pernah lepas dari sakit, baik itu sakit fisik ataupun sakit psikis, pasti pernah sakit, gitu ya. Tanda bahwa Allah itu tidak ridho hambanya itu ketika di dunia mendapatkan kenikmatan 100%. Sama, jangankan umat mukmin, para nabi itu sama. Kalau tanda bahwa dunia ini hebat, dunia ini nikmat, dunia ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin gak ada para nabi yang selamat dari fitnah, tidak. Ternyata seluruh nabi semuanya diuji dengan ujian yang paling berat melebihi manusia biasa. Seperti Nabi Yusuf alaihi salam, sampai dari kecilnya harus disiksa oleh saudaranya sendiri, dimasukkan ke sumur, sampai sudah beranjak gimana tak dewasa, badai dewasa namanya diujikan nih menuju pemuda, difitnah berzina dengan istri seorang raja. Jadi itulah yang disebut mukmin itu di penjara. Yang pertama, apa yang dimaksud di penjara? Tidak akan ridho Allah memberikan nikmatnya 100% di dunia. Yang kedua, apa makna di penjara? Di penjara itu banyak aturan, banyak sekali halangan, banyak sekali batasan. Seorang mukmin yang hidup di dunia pasti terbatas. Tidak pernah dia hidupnya bebas. Ini digubris, aduh, yang halal dan yang haram dicampur adukan, tidak mungkin. Itulah kenapa manusia seorang mukmin di dunia seperti di penjara. Biar apa? Biar nanti keluar dari penjara dia langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada yang nanya tadi ya kalau tadi Nabi usianya terus 60 tahun terus berbuat baik, taruhlah berbuat baik nanti 10 tahun tak pernah melakukan dosa terus-terusan berbuat baik. Berarti kalau 60 dikurangi 10, 50 tahunnya dipakai untuk apa gitu ya. Jadi kalau berbuat baik itu sekali lagi tidak ada batasnya. Sekali lagi berbuat baik itu tidak ada batasnya. Jadi dari kapan? Dari dia lahir berbuat baik itu ya, walaupun belum dihitung sampai nanti. Hatta ya tiakal, kan kalimatnya juga gitu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kan kesananya itu ujurahum. Kan kalimat kesana itu ujurahum itu ajrun. Ajrun itu ujur itu jamak dari ajrun. Innaha yaumal qiyamah. Sampai nanti datangnya hari kiamat. Jadi teruslah berbuat baik sampai datangnya hari kiamat. Maksudnya adalah tidak mungkin ada seorang mukmin yang berbuat baik dibalas oleh Allah langsung. Nah sampai nanti hari kiamat Allah sempurnakan balasan. Jadi kalau rugi kalau kita berbuat baik sekarang
Jadi tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa ketika berbuat baik sekarang di dunia, kemudian Allah sempurnakan balasannya di dunia. Hatta yakin sampai datangnya kematian. Jadi jelas ya, sekarang sampai kapan berbuat baik lupa, sampai meninggal dunia. Satu acan ngaturkeun materahas gitu. Dan tidak mungkin Allah membalas kebaikannya 100% tidak. Contoh tadi 60 tahun berbuat baiknya 10 tahun, kita minta kepada Allah, ya Allah, saya usia 60 tahun, saya sudah berbuat baik selama 10 tahun, sisa umur hidup saya taruhlah di ngawitan pensiun 50 tahun lagi ka ayeuna ya Allah, abdi terus berbuat baik, nah abdi teu kaya-kaya teu siga mah juga begitu nya, teu gaduh harta triliunan ya Allah, nah gitu. Itu tanda bahwa Allah itu sayang. Itu tanda bahwa Allah itu adil, dan itu tanda bahwa Allah itu maha kuasa. Biarkan semuanya mengalir saja, biarkan Allah nanti balas di hari kiamat. Tadi dalilnya bahwa kebaikan manusia tidak akan diberikan 100%. Bahkan beberapa ada hadis yang menyebutkan rahmat Allah ini turun ke dunia berapa? Hanya 1% saja. Buat apa? Buat merasakan bahwa nanti di dunia 99%, di mana kita merasakan tidak adanya hawa nafsu dan rasa sedih. Itu luar biasa. Dan merasakan bahwa seluruh yang kita inginkan oleh Allah sudah bukan diberikan lagi, dibebaskan. Ihwafillah rahmatullah, itulah pahala yang akan kita dapatkan nanti di akhirat. Jadi kenapa Allah menyebutkan innallaha yuhibbu sampai 8 kali di 16 ayat, supaya kita menjadi orang yang bersabar, orang yang ihsan, orang yang bertawakal, orang yang berjuang sampai nanti kita meninggal dunia. Walaupun tandanya hanya Allah yang tahu, kan di hadis disebutkan ya, orang yang husnul khotimah itu meninggalnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dalam keadaan bahagia, beribadah, tawakal wassalam. Kemudian malah ada ulama yang menyebutkan ketika di dahinya ada keringat gitu ya. Kemudian ketika meninggalnya didekati dengan orang-orang yang soleh, khususnya ditalqin. Walaupun tidak ada yang tahu kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ya setidaknya 8 tanda tadi sudah kita laksanakan. Bagaimana Allah mencintai orang-orang yang 8 karakter tadi. Kalau Allah sudah cinta, ya apapun sudah diberikan kepada hamba tersebut. Itulah sepenggal pelajaran dari Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi hati-hati dengan dunia. Dunia ini adalah Allah ciptakan untuk penjara bagi umat muslim, tapi penjara ini berujung ulwah manis dan hadirah hijau, enak dipandang. Hati-hati dengan yang manis ya, sok jantan diabetes. Itu mungkin dua yang perlu disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di hari-hari selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.